Oke, sudah live. Udah ya Mbak Jo. Oke, sudah. Oke, aku buka dulu ya teman-teman. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Ana dari Perempuan Mahardika. Seperti biasa, hari ini kita mengadakan kegiatan ngobras lagi atau ngobrol santai edisi ke-20. Jadi memang udah banyak banget ya edisinya, dan sekarang sudah edisi ke-20 aja. Nah, ngobras sendiri itu biasa dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, kayak gitu. Terus hari ini teman-teman kita mau berbincang atau mendengar cerita dari teman-teman mahasiswa yang juga mereka bekerja kayak gitu. Nah, karena kita tahu sendiri ya bahwa kadang kan kita berpikir ketika itu adalah mahasiswa, apakah mereka hanya berkuliah aja kayak gitu. Tetapi banyak juga teman-teman mahasiswa yang mereka kuliah sambil kerja. Dan tujuan bekerjanya juga berbagai macam gitu ya, berbagai beragam latar belakang dan alasan kayak gitu. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan dua teman kita yang akan bercerita terkait itu, yaitu ada Ai Marlina, dia dari Universitas Pelita Bangsa yang terletak di Bekasi, di mana Ai ini dia pekerja pabrik bagian keuangan, dan sekarang sudah semester 7 kayak gitu, dan di pabrik sendiri itu sudah bekerja selama 2 tahun. Jadi mungkin dari semester berapa tuh, sekarang semester 7 berarti semester 3 udah kerja di sana kayak gitu. Nah, yang satunya ini ada Tessa. Tessa ini dia berkuliah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan sekarang dia juga masih semester 7. Teman-teman ini lagi menjalani menuju semester 8 kayak gitu ya. Nah, Tessa ini sendiri dia sudah kerja di SMP negeri itu sebagai pelatih ekskul tari sudah selama 3 tahun, dan sekarang juga mengajar di SMP swasta sebagai guru seni. Jadi sudah ada dua narasumber kita yang sangat menarik yang akan bercerita banyak terkait bagaimana sih pengalaman mereka gitu ya, selama mereka kuliah, tapi juga mereka juga bekerja kayak gitu. Nah, tema kita pada hari ini teman-teman adalah cerita mahasiswa pekerja antara kebutuhan belajar dan bertahan hidup. Jadi mungkin kita langsung aja kita tanya-tanya dan kita ngobrol dengan teman kita. Bisa dimulai dari Ai terlebih dahulu kayak gitu ya. Halo Ai. Halo Kana, selamat sore. Halo Kak Tessa dan teman-teman semuanya yang di luar sana sedang mungkin menonton kita ya dari kejauhan. Ai sekarang lagi di mana nih posisinya? Ai lagi di rumah temen Kak, karena emang lagi ada kegiatan juga. Kayak lagi di Bekasi ya atau di Jakarta? Aku di Bekasi. Oh, lagi di Bekasi. Nah, tadi kan kita udah tahu ya bagaimana latar belakang Ai sendiri gitu. Dan bekerja dia selama 2 tahun di bagian keuangan di sebuah pabrik kayak gitu ya. Dan sekarang juga masih menjalani kuliah, perkuliahan kayak gitu, dan masih semester 7. Nah, aku mau tanya nih sebenarnya, apa sih yang pada awalnya gitu ya yang membuat Ai memilih untuk bekerja, maksudnya Ai kuliah sambil bekerja, apa yang pada saat itu yang mendasari Ai memilih itu? Kalau Ai pribadi sih ya kayak mungkin teman-teman di luar pun sana juga merasakan hal yang sama gitu, gimana kita sibuk bekerja terus juga kuliah, belum lagi nanti teman-teman yang ikut organisasi terus kegiatan di luar yang memang padat gitu. Ya hal yang mendasari kenapa Ai kuliah terus harus bekerja, karena prinsip Ai sudah cukup waktu TK, SD, SMP, SMK gitu kita dibiayai hidup sama orang tua. Mungkin ini saatnya gitu loh kita membantu kedua orang tua kita dengan tidak membebankan pendidikan kita ini kepada orang tua gitu. Akhirnya ya Ai memutuskan oh ya udah kerja terus kita kuliah gitu. Harus seimbang antara kita capek kerja nyari duit tapi kita nggak dapet apa-apa gitu loh. Akhirnya ya uang hasil kita dari kerja itu
kita alokasikan untuk pendidikan. Gitu. Oke. Berarti Ai kalau misalnya mulai kerjanya di situ kan kayak yang tadi kita cerita juga, Ai kan 2 tahun udah kerja di situ ya, berarti mulai dari semester 3. Nah, berarti pada awalnya Ai nggak kerja sama sekali atau sudah ada kerja-kerja lain juga sebelumnya, freelance atau apa kayak gitu? Ini PT yang ketiga sih yang Ai sambangin gitu. Karena sebelumnya Ai lulus sekolah gitu kan. Jadi selama 1 tahun Ai di sekolah itu kerja jadi staf TU selama 1 tahun. Karena ya memang bosan gitu loh. Masa ini lagi gitu kan. Udah sekolah 3 tahun kita di situ, terus lulus juga ya kerja di situ. Akhirnya uang yang Ai kumpulkan, Ai daftar. Terus setelah itu, Ai cari kerjaan lagi. Sebelumnya di PT Sinar Agung. Dan itu nggak bertahan lama sih kalau di Sinar Agung. Cuma beberapa bulan doang. Oke. Waktu di Sinar Agung itu Ai sebagai apa waktu kerja di sana? Kalau sekarang kan di bagian keuangan ya. Sebelumnya itu di staf TU. Kalau yang di Sinar Agung itu sendiri sebagai apa waktu itu? Di Sinar Agung sendiri sih sama, jadi staf juga, staf keuangan juga. Nggak tahu ya selama kerja ini dapatnya itu jadi staf mulu gitu. Padahal kan pengen nyobain yang lain. Soalnya mungkin rezekinya jadi staf. Iya, iya, jadi memang kerja di staf gitu ya. Dan ini adalah pekerjaan yang ketiga. Berarti memang pada awalnya Ai sendiri memilih kenapa bekerja itu untuk secara ekonomi itu mandiri kayak gitu dan nggak bergantung ke orang tua lagi kayak gitu ya. Nah, selama Ai bekerja itu gimana sih Ai menjalaninya kayak gitu? Itu kan kalau kuliah kan kita tahu ya pasti ada tugas-tugas kuliah, belum lagi hal-hal yang lain kayak gitu. Kemudian di pekerjaan juga ada banyak tugas-tugas gitu yang harus dikerjakan. Itu gimana Ai menjalaninya? Kalau dirasain sih capek ya, kayak antara kita harus kerja, terus belum lagi kita mungkin yang namanya kelas karyawan itu malamnya kita harus kuliah sampai larut malam gitu loh. Belum lagi kita harus ngerjain tugas yang diberikan sama dosen, harus bergadang, terus besoknya kita harus kerja lagi. Ya menurut saya itu perjuangan yang sangat luar biasa gitu loh. Capek badan, capek fisik, capek pikiran, semuanya tuh kerasa. Cuman ya karena ya tadi niat kita baik gitu kan untuk masa depan kita yang lebih baik gitu, ya kita harus mengeluarkan pengorbanan yang begitu keras gitu loh, perjuangan yang begitu keras untuk hidup kita sendiri gitu. Ya itu motivasinya. Ada motivasi besar ya untuk harapan ke depan gitu. Iya. Untuk cita-cita, untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, tadi Ai ada menyinggung terkait pagi kerja gitu, terus malamnya harus kuliah, pulang dari kuliah juga harus ngerjain tugas-tugas lagi. Nah, kalau boleh tahu, untuk jam-jamnya sendiri, Ai kerja dari jam berapa sampai jam berapa, terus kuliahnya biasanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kerja ya biasa ya dari jam 8 sampai jam 4. Terus nanti lanjut lagi jeda istirahat sampai maghrib doang. Jam 6:30 sampai jam 10 kita harus kuliah. Biasa sampai apa? Sampai rumah itu ada lagi nggak yang biasa dikerjain gitu tugas-tugas? Kalau kondisi badan memungkinkan ya kita mengerjakan kayak tugas dari dosen ataupun hal-hal yang lain yang memang harus diselesaikan di minggu-minggu sekarang kayak gitu. Kalau nggak ada ya kita memberikan hak kepada tubuh kita untuk istirahat. Iya. Kalau misalnya nih pas lagi ada tugas kayak Ai bilang tadi, biasanya istirahatnya jam berapa tuh? Misalnya ada tugas yang harus banget nih dikelarin dalam waktu sehari atau 2 hari kayak gitu. Karena bisa jadi kan kadang kita karena kerjaan banyak dan kadang karena kita capek juga, jadi tugas-tugas kuliah juga numpuk kayak gitu. Numpuk. Iya, biasanya kalau begadang itu sampai jam berapa buat ngerjain tugas? Kalau bergadang sih ya biasanya nyampe jam 2, nyampe jam 3 itu harus selesai. Itu yang paling deadline banget gitu loh. Harus selesai tugasnya. Dan paginya harus bangun lagi dan harus berangkat paginya kerja. Bangun lagi berangkat kerja. Ya itulah resikonya kalau kita benar-benar pendidikan, terus kita juga harus menafkahi hidup kita sendiri, membiayai hidup kita sendiri. Ya harus berani mengambil resiko tersebut.
Konsekuensi ya. Iya, konsekuensinya. Oke. Kalau boleh tahu, 2 tahun kerja di pabrik itu sebagai bagian keuangan, status kerja Ai sebagai apa? Status kerjanya apa itu? Maksudnya gimana, Kak? Status kerjanya apakah kontrak, apakah tetap, atau apakah Oh, gitu? kalau saat ini sih masih statusnya masih kontrak ya. Gitu. Kontrak biasanya per tahun atau per trimester biasa? Apa per 3 Per bulan? tahun. Kalau di AI per tahun. Per tahun ya. Oke. Per tahun kerja di situ biasanya libur kalian Sabtu Minggu libur ya biasanya. Sabtu Minggu biasanya libur. Ya, jadi 5 hari kerja doang sih kalau staff. Senin sampai Jumat gitu ya. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, kita kan kebutuhan hidupnya juga nggak murah kan. Kalau Ai sendiri biaya kuliah itu biasanya berapa kayak gitu? Biaya kuliah sih ya lumayan lah. Mungkin standar di Bekasi juga sama 3 lebihan kayak gitu, 3 lebihan. Atau bahkan bisa mencapai 5. Ya kita harus bisa memanage uang sedemikian rupa lah dari hasil jerih payah kita, capek-capek kerja, terus harus disisihkan juga untuk investasi pendidikan masa depan, terus kebutuhan kita sehari-hari itu benar-benar harus dimanage sedemikian rupa supaya cukup gitu loh. Oke. Ini aku juga masih banyak pertanyaan ya ke Ai gitu. Tapi kita beralih dulu, kita ngobrol ke Tessa. Halo Tessa. Halo Kak. Halo. Sekarang Tessa lagi di mana nih posisinya, Sa? Lagi di Jakarta, di rumah Kak. Di Jakarta di rumah. Nah, Tessa ini juga kerja udah lama ya, saya sudah 3 tahun gitu sebagai pelatih ekskul kayak gitu. Nah, untuk Tessa sendiri sama kayak Ai tadi, apa yang menjadi motivasi atau kenapa memilih kuliah sambil bekerja kayak gitu? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Semendasari aku atau motivasi aku untuk kerja itu, yang pertama tuh aku memang orang yang nggak bisa hanya diam gitu ya Kak, fokus sama satu masalah gitu. Masalah kerja, masalah kuliah gitu. Jadi aku pengen cari pengalaman yang lain gitu, aku cari kesibukan yang lain gitu. Jadi aku memutuskan untuk kerja, cari relasi baru. Di situ aku berpikir bahwa kalau kita kerja ke sana kemari, ketemu dengan orang baru, pasti mendapatkan relasi baru dan pengalaman baru dan wawasan yang baru juga gitu. Jadi menurut aku penting ketika nanti aku lulus, hal-hal semacam ini akan penting gitu buat aku untuk siap di dunia nyata gitu kan. Karena aku sadar di sini aku kan jurusannya pendidikan seni kuliahku. Jadi aku bakal membutuhkan pertolongan orang lain gitu. Jadi harus banyak bangun relasi juga. Yang kedua juga sebenarnya aku masuk di pendidikan seni ini di pihak papaku tidak setuju gitu. Jadi papaku seperti enggan gitu sebenarnya aku tuh untuk kuliah di jurusan tersebut. Tapi ya aku gimana caranya membuktikan papa bahwasanya enggak kok, seni itu tidak hanya menghabiskan uang gitu, tapi ini loh saya dari seni itu saya punya apa ya istilahnya ya, ilmu baru, tidak hanya menari tapi saya juga mendapatkan ilmu merias, kemudian menata busana gitu. Jadi disitulah ilmu itulah yang saya tuangkan dalam hobi saya, kemudian bisa menjadi pekerjaan gitu yang membantu saya untuk kuliah itu tadi. Gitu.
Jadi seni seni yang yang Tessa ambil sendiri itu bukan hanya sekedar hobi tapi juga bisa menjadi pekerjaan dan menghasilkan Iya, uang kayak gitu ya. iya betul. Oke, nah Tessa jam kerja di sekolah itu apakah juga sama misalnya dari pagi sampai sore gitu full time atau kayak gimana? Kalau untuk aku menjadi pelatih ekskul itu biasanya tuh sore Kak, jam 3. Nah, jam 3 itu juga biasanya mengambil weekend. Jadi nggak ada gangguan sama sekali untuk aku kuliah gitu kan. Tapi untuk menjadi guru ini kan aku baru 7 bulan. Nah, waktu ini 7 bulan ini aku tidak langsung tatap muka tapi melalui daring. Jadi aku bisa untuk ngajar anak-anak melalui daring bersamaan dengan kuliahku. Kan pas sekali karena corona ini jadi bisa untuk kerja dan kuliah juga gitu. Karena memang baru 3 bulan ya yang jadi guru seni yang ngajar Iya, kayak gitu. 7 bulan lebih sih, 7 bulan. Hampir 7 Dan pas bulan. pandemi gitu kan. Iya, Yang udah 3 tahun itu berarti ngajarnya pas weekend aja dan sore gitu ya? iya Tessa. betul. Oke. Nah, kalau Tessa sendiri kerja di situ status kerjanya apa? Yang di Masih SMP honorer negeri. ya Kak ya, masih honorer, masih freelance, jadi belum jadi guru tetap. Oke. Apakah juga ada kayak misalnya biasanya kan kita kalau kerja-kerja gitu selain selain misalnya upah, kita juga kadang ada cuti atau ada apa gitu. Tessa juga dapat itu enggak dari sekolah? Enggak Kak, kita dihitung setiap per jamnya. Jadi kita nggak ada uang cuti, uang ini itu tidak ada. Kalau Pure boleh per jam kita mengajar. kalau boleh tahu Tessa per jamnya berapa jadi guru tari? Aduh, aku nggak pernah menghitung seperti itu Kak. Langsung bulatnya berapa gitu. Biasa aku nggak pernah manage hal-hal kayak gitu sih. Oke, kalau per bulannya biasanya berapa tuh kalau boleh tahu? Per bulannya bisa hampir 2 tuh. 2 juta maksudnya? 2 juta ya untuk guru ya. Kalau untuk sebagai pelatih ekskul itu di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Iya. Nah, untuk yang jadi guru itu Tessa 1 minggu full, maksudnya Senin sampai Jumat kayak gitu atau cuman ada hari-harinya aja? Kalau misalkan saya ngajar tidak di masa pandemi itu akan jadi 3 atau 2 hari, tapi ini karena pandemi saya dibatasin ya Kak, ya seminggu itu 1 kali, 1 hari aja gitu. 1 kali pertemuan gitu ya? Iya, betul. Oke. Aku mau tanya ke Ai lagi nih. Nanti balik ke Tessa lagi gitu ya. Iya. Halo Ai, ini masih terkait dengan pekerjaan tadi ya. Tadi kita terakhir ngobrol tentang yang dalam menjalani kuliah sambil kerja itu ya, bagaimana tantangannya, bagaimana konsekuensinya gitu. Kemudian terkait aku mau nanya ke Ai tentang tadi kan ke Tessa sempat nanya terkait cuti, terkait tunjangan kayak gitu. Nah, Ai sendiri karena tadi kerjanya kontrak gitu ya, apakah tunjangan terus ada cuti-cuti dan lain sebagainya gitu juga didapatkan atau gimana gitu? Kalau cuti sih dapat ya cuti gitu, tergantung kita pemakaiannya gitu. Kita butuhnya, cuman dibatasin. Kalau untuk tunjangan, paling ada tunjangan makan. Untuk yang lain-lainnya itu belum ada. Cuti apa biasanya yang diberikan oleh perusahaan? Kalau sih biasanya kebutuhan kuliah aja sih kalau ngambil cuti ketika ada kuliah bisa kayak gitu baru cuti. Kalau untuk hal-hal yang lain jarang diambil.
Itu termasuk cuti tahunan atau enggak? Tahunan. Oh, termasuk cuti tahunan. Berarti kalau misalnya nih Jai izin misalnya untuk tugas kuliah atau apa gitu ya yang nggak bisa kerja sampai 3 hari, berarti cuti tahunannya akan berkurang sebanyak itu juga kayak gitu ya? Nanti bakal berkurang. Itu bakal berkurang itu juga. Oke. Kalau selain cuti tahunan ada cuti-cuti yang lain nggak, I? Enggak ada sih Kak, biasanya ada cuti tahunan di aku. Cuma cuti tahunan aja ya? Nah, teman-teman kan ini aku untuk keduanya ya, untuk Ai dan juga untuk Tessa gitu. Teman-teman kuliah terus sambil bekerja, apakah teman-teman juga sempat atau ada waktu gitu untuk ikut kegiatan organisasi, misalnya ikut BEM atau ikut organisasi sanggar dan lain sebagainya kayak gitu. Apakah punya waktu untuk aktif di kegiatan seperti itu atau kayak gimana? Mungkin bisa diceritain juga. Mau siapa dulu nih yang jawab nih? Boleh dari Ai dulu, habis itu ke Tessa ya, lanjut. Kalau Ai sih, ya sama sih. Ai itu orangnya nggak bisa hanya cuma fokus ke kuliah, terus fokus ke kerja. Harus ada hal yang baru yang Ai coba gitu. Dan Ai ikut organisasi juga di kampus. Organisasi ekstra kampus. Organisasi ekstra. Ai di organisasi ekstra itu udah berapa udah berapa lama maksudnya gabung di sana? Aku udah 3 tahunan. Udah 3 tahunan gabung di organisasi. Dan sempat membagi waktunya, maksudnya antara 3 itu kuliah, kerja, sama organisasi. Gimana tuh? Aku jadi Alhamdulillah. Kayak luar biasa banget gitu membagi untuk 3 hal itu, apalagi full time kan kerja di bagian keuangan. Mungkin bisa diceritain juga ke teman-teman. Ya, alhamdulillah sih kalau sempat, kalau kitanya menyempatkan bakal ada pasti bakal ada jalan gitu loh Kak. Karena memang setiap manusia kan memiliki waktu yang sama gitu. Tinggal bagaimana kitanya memanage waktu tersebut gitu loh. Antara kuliah, kerja, terus organisasi. Tadi balik lagi memang capek kalau kita pikirin, memang capek gitu loh dalam seharian gitu kita harus kerja, kuliah, terus organisasi, tapi kan tidak semua hal itu menyita waktu kita gitu, ada waktunya kita untuk berorganisasi. Iya, walaupun capek banget pasti ya dengan 3 kesibukan itu yang harus dikerjakan secara terus-menerus, tapi luar biasa banget. Gimana, I? Iya, karena sayang banget gitu loh kalau misalnya capeknya kita tuh kita nggak bisa atau kita tidak mendapatkan hal-hal yang baru. Mungkin kayak tadi Kak Tessa, dia juga pengen nyari relasi untuk nanti menunjang dia ke depan. Ya begitupun sama halnya dengan Ai. Ketika banyak teman kan katanya banyak rezeki, kita semakin tahu kan, banyak relasi, banyak jaringan. Ternyata emang enak gitu loh, seneng banyak temen tuh, jadi kita main ke sini, kita bisa main ke rumah dia, gitu. Banyak yang ini. Gitu. Iya. Jadi semacam ini juga ya, karena pas berteman itu kayak semacam hiburan juga, udah capek kerja, udah capek ini, jadi ketemu jadi teman. dia menghibur gitu. Iya, salah satu itunya juga ya. Oke, kita lanjut ke Tessa. Tapi ini buat Tessa ada tambahan pertanyaan dari penonton gitu ya. Di sini aku bacain pertanyaannya ya, selain yang pertanyaan sama kayak Ai tadi. Wah, seru nih ngomongin mahasiswa pekerja gitu. Mau tanya dong buat Tessa, kalau mau ngajar tari tapi secara daring itu gimana ya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya buat Tessa kalau jam kerja guru itu berapa jam? Kayak gitu. Mungkin bisa dijawab sama Tessa sekalian. Silahkan. Maaf ya Kak kalau ada suara backsound. Nggak apa-apa. Iya, kalau untuk aku itu sebenarnya waktu tuh sudah habis di luar kampus ya. Selain belajar di kampus tuh aku jujur nggak sempat untuk ikut organisasi di kampus, tapi lebih ke organisasi di luar kampus gitu. Sorry. Nah, kalau misalkan ditanya gimana sih caranya ngajar tari
sedangkan ini daring ya sebenarnya tetap aku berikan anak-anak itu contoh aku sendiri. Nah, jadi saya menjadi tutor dulu untuk anak-anak, saya videokan. Kemudian saya sembari menari, sembari menjelaskan ini harus seperti ini, setelah itu seperti ini gitu. Jadi memang kendalanya lama ya durasinya, tapi memang harus pelan-pelan agar anak mengerti gitu. Nah, kemudian untuk melatih atau menjadi guru ya di sekolah menjadi guru seni itu biasanya saya kalau melatih tari itu hanya 2 jam, ya 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi untuk menjadi guru seni itu ya sekitar 3-4 jam sih, karena kan sebenarnya jadi dua waktu gitu, tapi ini lebih dipersempit jadi 2 jam gitu. Kalau biasa tidak daring itu bisa 4 jam, cuma ini dipersempit itu jadi 2 jam. Oke. Nah, aku mau perjelas juga nih terkait mengajar tari secara daring gitu ya. Apakah Tessa menunjukkan misalnya menampilkan video yang sudah dibikin atau sambil ngajar langsung tari gitu. Maksudnya secara langsung kayak gitu atau lewat video kalau boleh tahu. Kalau saya kendalanya anak-anak itu memang tidak bisa Zoom ya, Kak ya. Tidak bisa Zoom, tidak bisa langsung seperti ini. Jadi saya harus buat video dulu, kemudian dikirim ke anak-anak gitu. Kemudian anak-anak belajar melalui video itu dan mengirim kembali ke saya gitu untuk saya koreksi. Oke. Jadi gitu sistemnya ya, sistem ngajarnya secara online terkait tari itu sendiri. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penonton. Terus tadi kan si Tessa ada bilang bahwa nggak bisa ikut organisasi intrakampus gitu ya, tapi bisa ikut kegiatan organisasi yang ada di luar. Nah, kalau boleh tahu organisasi di luar yang Tessa maksud, ini kayak mana? Yang pertama itu sanggar, ya sanggar tari. Termasuk nggak ya? Yang ketiga itu komunitas model yang dibuat oleh sahabat saya, kemudian saya ikut join gitu. Jadi kita jalan bersama nih di komunitas itu gitu. Oke, berarti masih berkaitan dengan pekerjaan Tessa sendiri gitu ya? Iya, betul. Oke, teman-teman, ini ada lagi satu pertanyaan buat Ai sama Tessa. Pertanyaannya, teman-teman pernah nggak berkenalan dengan serikat pekerja dan maksudnya apakah teman-teman juga tertarik dengan serikat pekerja ini di tengah waktu yang sudah habis kayak gitu, kayak yang Ai tadi kan sudah kegiatan organisasi, kuliah, kerja gitu, dan Tessa juga kuliah, kerja, dan ikut sanggar-sanggar kayak gitu. Apakah teman-teman tertarik dengan serikat pekerja itu sendiri dan apakah sudah pernah berkenalan? Kayak gitu, mungkin bisa dijawab dari Tessa dulu deh. Silahkan Tessa. Sebenarnya nggak nolak juga sih, maksudnya nggak ada pantangan gitu loh, Kak. Itu kan juga nambah relasi juga, nambah pengalaman juga. Dan aku malah sebenarnya tertarik untuk mengenal atau join ke hal-hal yang di luar kampus. Karena kalau di kampus terus tuh aku orangnya bosenan, Kak. Jadi ini lagi gitu. Jadi aku pengennya keluar gitu, kemana gitu. Kenal siapa aja yang di luar kampusku gitu. Jadi banyak yang aku tahu, banyak aku kenal. Termasuk serikat pekerja tadi ya? Iya. Termasuk serikat pekerja, karena kan kalau misalnya yang sudah Tessa ikuti tadi kayak sanggar tari, yang masih berkaitan dengan pekerjaan, maksudnya berkaitan dengan hobi dan pekerjaan itu sendiri gitu. Kalau serikat pekerja kan mungkin nggak ada yang berkaitan dengan seninya kayak gitu, tapi Tessa juga tertarik dengan itu gitu ya. Oke. Kalau Ai sendiri gimana nih terkait serikat pekerja?
bekerja? Pernah nggak Kalau bersinggungan secara langsung, bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam serikat pekerja itu sendiri? Mungkin bisa diceritain. kalau bersinggungan secara langsung sih belum pernah ya kayak, karena Ai pun sama, tidak menolak malah tertarik gitu loh, pengen tahu seperti apa. Pasti mereka pun membahas, mengkaji lebih dalam lagi tentang ketenaga kerjaan dong, dan itu pastinya menambah wawasan Ai, menambah pengetahuan Ai terkait ketenaga kerjaan tersebut. Bagus sih, pengen gitu, pengen kenal, pengen ya mungkin ini ya, kalau punya teman yang memang udah tergabung dengan serikat pekerja kayak gitu, kita bisa sharing-sharing juga gitu loh. Iya, benar-benar. Karena memang informasi, maksudnya informasi di serikat pekerja itu sendiri itu sangat berkaitan dengan kita gitu ya, kita yang juga sebagai pekerja kayak gitu. Iya sih, belum lagi nanti permasalahan kita di ruang, bukan di ruang kerja ya, di lingkungan kerja gitu, di dunia kerja itu kan nanti bisa di-sharing atau misalnya bisa ditanyakan ke teman-teman yang ada di serikat pekerja, atau kita juga akan gabung di situ kayak gitu ya, karena memang ini sih kayak penting banget gitu ya, Yi. Iya benar Kak. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita tadi bicara tentang serikat pekerja gitu ya, kali ini aku mau tanya ke teman-teman, apakah sudah pernah atau misalnya ada perkumpulan-perkumpulan gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang bekerja itu sendiri kayak gitu. Misalnya Ai dan Tessa itu kan kalau misalnya Ai di UPB, terus Tessa di UNJ gitu. Apakah ada teman-teman yang juga mahasiswa pekerja yang jadi kawan kayak gitu? Maksudnya yang sekumpulan gitu ya, menjadi satu kumpulan orang. Mungkin bisa dari Ai dulu. Kalau untuk perkumpulan tentang mahasiswa yang semuanya isinya pekerja gitu, itu sih nggak ada ya Kak, karena memang mayoritas kita itu pekerja gitu rata-rata. Kalau untuk perkumpulan nggak ada, tapi mungkin kalau untuk kayak sharing-sharing biasa, terus ada teman kita yang memang lebih tahu gitu kan ilmunya, ya di-sharingkan kayak gitu. Kita ada pertemuan atau meet untuk yang menambah silaturahmi juga, memperkuat silaturahmi yang sudah dibangun. Kalau untuk perkumpulan sih nggak ada gitu. Tapi rata-rata tadi pekerja ya, yang ada di rata-rata memang pekerja. Oke, rata-rata pekerja. Nah, biasanya nih aku mau tanya satu lagi. Biasanya kalau ketemu sama teman-teman gitu ya, kita kayak sama inilah ya, senasib sepenanggungan Satu gitu, frekuensi. sama-sama. Iya, satu frekuensi gitu kan. Biasanya apa sih perbincangan yang menarik dibicarakan gitu ketika ketemu? Ya paling Berkaitan dengan pekerjaan. Yang dibicarakan itu aja ya. Capek gitu kan, capek kerja. Masa hidup kita tuh mau kayak gini aja gitu loh. Emang nggak ada perubahan gitu loh. Entah kita bikin kegiatan apa yang memang jangka panjang gitu untuk kita ke depannya nanti setelah kita lulus kuliah ataupun setelah kita nanti habis kontrak. Karena kan ya resikonya pekerja itu kayak gitu Kak. Kita bisa diperpanjang, bisa diputus hari itu juga. Jadi teka-teki gitu loh. Jadi kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Ya paling perbincangannya seputar itu. Capek kerja, capek kuliah gitu. Tapi kayak gini-gini aja gitu loh. Nggak ada kepastian kerja gitu ya, yang bikin kita juga ingin nih cari sesuatu yang baru yang itu kemudian bisa menjamin kehidupan kita ke depannya kayak gitu. Iya, benar. Berarti memang teman-teman merasa bahwa pekerjaan saat ini memang belum belum bisa menjamin kehidupan ke depan kayak gitu. Melihat dari kondisinya sendiri gitu ya, Iya. Oke. Kita lanjut ke Tessa. Gimana nih, Tessa? Kalau untuk aku ya Kak, di jurusan aku tuh rata-rata sebenarnya anak-anaknya juga anak-anak yang aktif Kak. Jadi hampir semua itu bekerja. Ya, jadi kalau untuk ditanya biasanya kalau ngumpul tuh ada perkumpulannya atau ya kumpul biasa gitu antar teman. Ini yang kita bincangkan, aku kan orangnya kepo. Aku tuh sering banget nanyain temanku, nanti kamu kalau lulus mau kemana gitu. Padahal aku tahu background kita pendidikan, tapi
nggak semua orang yang background pendidikan lulus bakal jadi guru, itu nggak semua bakal begitu kan. Jadi sering aku nanya, mungkin hampir semua temanku aku pernah tanyain hal itu gitu. Jadi aku pun nanya, "Terus, proses kamu sekarang ngapain? Kamu kerja di mana? Ngajar di mana?" Gitu. Jadi sharing-sharing, bahkan kadang, oh gitu ya, aku menyinggung-nyinggung sedikit, mereka sudah akan bercerita banyak hal gitu. Jadi, oh ya aku cukup tahu gitu tentang kehidupan mereka, kerja mereka gitu. Apakah kehidupan teman-teman itu juga apa ya, menggelisahkan gitu, seperti apa yang disampaikan Ai tadi gitu ya Tessa, bahwa karena kita tahu gitu bagaimana situasi dunia kerja di Indonesia itu seperti apa, terus tidak adanya kepastian kerja dan lain sebagainya kayak gitu, sehingga saat bekerja pun kita merasa gelisah gitu ketika memikirkan masa depan itu sendiri. Apakah itu juga terjadi dengan Tessa dan teman-teman yang lain? Iya, pasti. Pasti, Kak. Ya, apalagi ini kan, beritanya, calon PNS ya, CPNS itu diganti dengan apa ya, aku lupa, kemarin sudah baca artikel cuma aku lupa. Nah itu, kita belum mengkaji lebih jauh gimana sebenarnya itu, cuma dari situ juga menambah kegelisahan, "Oh, kita nanti, gimana ya kalau jadi guru?" Padahal kalau dilihat, kalau balik lagi sama niatnya, kan kita jadi guru untuk mendidik gitu, bukan untuk cari duit gitu kan. Tapi ya nggak memungkiri, kita kan, masih muda gitu. Kebanyakan dari teman-temanku tetap, "Ya gimana ya, tetap aja sih kita harus cari ini untuk menyambung hidup," gitu. Jadi ya kita banyak-banyakin kerja dari sekarang. Kadang juga ada yang bilang, ini untuk modal usaha nanti, takut kenapa-napa di kemudian hari," atau, "Oh ini untuk, aku kuliah lagi sambil kerja," gitu. Ya gitulah. Kalau ditanya kegelisahan pasti ada, setiap mahasiswa pasti ada. Iya. Bahkan yang nggak kerja pun gelisah ya, ketika lulus aku Iya. kerja apa nih gitu. Yang udah Mhm. kerja juga gelisah karena nggak ada kepastian kerja itu sendiri. Ya aku setuju banget juga sama teman-teman. Kemudian aku juga mau tanya nih buat Ai sama Tessa terkait apakah upah atau apakah uang yang teman-teman hasilkan dari bekerja itu bisa memenuhi gitu ya, maksudnya bisa memenuhi kebutuhan hidup teman-teman, atau bisakah itu juga buat selain tadi buat bayar kuliah, buat kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian apakah juga bisa ditabung kayak gitu. Mungkin bisa diceritain juga. Bisa mulai dari Ai dulu deh. Oke, baik. Ya, kalau untuk dari segi penghasilan sendiri sih ya, dari hasil bekerja, alhamdulillah udah lebih dari cukup gitu Kak untuk aku sehari-hari, terus belum lagi biaya kuliah. Alhamdulillah cukup, dan untuk tabungan sendiri pun insya Allah ada. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari apakah itu juga perlu kayak batasan-batasan, misalnya hari ini aku makan ini, terus besok makan ini, kayak gitu, atau iya gimana tuh? Enggak ada sih kalau aku, makan itu apa adanya gitu, cuman nggak dibatas gitu loh yang harus sehari cukup sekali gitu. Ya kalau menurut aku ya karena aku memang asli orang sini gitu loh, asli Bekasi. Jadi mungkin beda sama teman-teman yang perantau gitu loh. Teman-teman perantau kan temanku juga sampai ada yang kayak gitu. Jadi satu hari dibatas, harus satu kali kayak gitu. Ya mungkin karena aku gabung sama orang tua gitu tinggalnya, jadi ya setiap hari mau makan berapapun, berapa kali pun ya nggak jadi soal. Nggak ada batasan untuk makan harus segini sehari, nggak ada. Cuman kalau aku nggak terlalu begitu, suka shopping. Kan biasanya kebanyakan teman-teman gitu kan, kalau penghasilan banyak pasti apapun yang diinginkan harus dibeli. Nah, beda halnya sama aku gitu. Jadi mungkin dari situ, bukan dari makannya yang harus dibatasi, tapi hal-hal yang memang harus aku miliki, tapi sekiranya sesuai nggak nih sama penghasilan aku.
itu harus dipikirin dulu kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi karena itu juga ya, Ayu juga bisa nabung gitu ya. Dan kayak yang Ayu sampaikan tadi juga masih ikut orang tua, artinya kan nggak bayar kos gitu. Ada pengeluaran-pengeluaran yang pada akhirnya nggak dikeluarkan gitu. Iya. Mungkin berbeda dengan teman-teman lain kayak gitu. Oke, kalau Tessa gimana, Sa? Kalau untuk aku sama sih Kak, kan aku masih ikut orang tua. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan dan lain sebagainya kan masih campur ya sama orang tua ya. Tapi kalau untuk ditanya cukup nggak untuk kebutuhan kampusmu dan ada nggak untuk ditabung gitu. Untuk ditabung alhamdulillah ada. Selama awal aku kerja, aku tuh sering banget catat-catat gitu ya. Jadi pengeluaran pemasukan tuh aku rajin nyatet gitu ya. Jadi yang sekiranya orang tua tuh ada masanya emosi tinggi. Jadi kalau ditanya atau diajukan obrolan ini akan bayar ini, aduh pasti nggak masuk banget ya itu. Jadi mau nggak mau aku pakai uangku sendiri dan itu aku coba dari semester 3 sampai sekarang ini yang hal-hal yang seperti aku bikin karya tari itu aku pure pakai uangku sendiri. Oh ternyata begini ya. Malah kadang aku tabunganku habis untuk pure aku membiayai hidupku sendiri. Jadi aku mulai mulai benar-benar nyoba ngerasain gimana sih kalau biaya apa-apa itu sendiri gitu. Kalau diturutin itu semua tabungan yang nggak akan punya gitu Kak. Cuma karena kadang aku masih minta orang tua ya sedikit-dikit ada gitu. Tapi untuk sekarang ini ya karena sudah pandemi ya, jadi pengeluaran juga untuk kampus juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi berkurang ya paling nggak transport kan yang berkurang karena online. Nah ya yang seperti itu bisa ditabung. Iya betul. Berarti memang untuk kerja di masa sekarang apalagi buat mahasiswa gitu ya masih belum yang belum tetap atau belum full time kayak gitu kerjanya. Jadi memang harus manajemen keuangan yang betul-betul gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, ini ada lagi pertanyaan dari Facebook. Aku bacain pertanyaannya. Kalau menyimak dari obrolan teman-teman, mencari tantangan dan menjadi mandiri sepertinya jadi landasan yang kuat. Ya. Kenapa capek-capek? Bentar. Mencari tantangan dan menjadi mandiri sepertinya jadi landasan kuat ya. Kenapa capek-capek kerja dan kuliah? Nah, apa nih yang menjadi tantangan teman-teman ke depan, apalagi di situasi pandemi kayak gini? Setelah beberapa tahun bekerja dan kuliah, bentar lagi lulus mungkin ya, gitu. Bisa ditangkap nggak teman-teman pertanyaannya? Jadi tantangan teman-teman ke depan itu kayak gimana? Apalagi di situasi pandemi dan sebentar lagi mau lulus kuliah gitu. Terkait pekerjaan itu sendiri, terus terkait masa depan lah bahasanya kayak gitu. Mungkin bisa dari siapa dulu nih? Ayo dulu deh. Oke, boleh silakan Ayu. Tantangan terbesar ke depan mungkin perkembangan teknologi kalau menurut Ayu. Karena tidak menutup kemungkinan hari ini teknologi berkembang begitu pesat ya. Kita harus benar-benar bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin gitu. Bahkan ketika kita memang sudah paham dan mengerti, kita bisa menggunakan sosial media kita untuk mencari uang. Kalau kitanya memang tahu gitu. Karena ya sekarang itu sistem parkir aja udah pakai e-parking gitu kan, nggak lagi menggunakan jasa manusia. Dan itu ya tidak menutup kemungkinan ya manusia nanti bakal kemana gitu loh. Nanti tenaga kita bakal dibutuhin lagi enggak gitu dengan perkembangan teknologi yang sekarang gitu. Sekarang aja udah sistem dana digital, apa-apa serba digital. Lantas manusianya mau diapakan kalau semuanya udah berbasis digital? Ya mungkin itu bukan hanya tantangan bagi Ayu tapi bagi teman-teman yang lain gitu. Ya sebisa mungkin kita mengikuti zaman itu dengan baik.
ketika sekarang perkembangan teknologi sangat pesat gitu, ya seenggaknya kita tahulah kayak gitu dan bisa memanfaatkannya. Iya, benar-benar. Kalau dari yang disampaikan Ai tadi ya, membayangkan gitu masa depan dan terkait bagaimana kita menjalani bertahan hidup ke depan itu benar-benar nggak jelas banget nih kita harus kayak gimana. Tapi yang jelas kita pasti akan bersaing dengan teknologi itu sendiri gitu ya. Karena aku juga kemarin pas parkir itu juga salah satu yang sangat terlihat yang awalnya itu dilakukan oleh manusia sekarang udah dikerjain sama mesin doang kayak Sistem gitu kan. mesin. Terus lukisan-lukisan juga yang dulu ketika manusia ngelukis bisa menghasilkan berapa banyak uang, tapi sekarang aplikasi-aplikasi juga sudah sangat banyak gitu yang bisa mungkin lebih yang juga hampir sama gitu dengan lukisan tangan manusia itu sendiri. Jadi emang ini ya, dunia kerja atau dunia masa depan nih sungguh kurang jelas, gak jelas banget kayak gitu. Teka-teki. Teka-teki. Dan sangat menggelisahkan juga. Oke. Bisa lanjut ke Tessa. Gimana kalau Tessa? Kalau untuk tantangan kedepannya itu lebih ke harus mengasah skill ya Kak. Siapapun lah, bukan hanya seorang mahasiswa tapi lulusan SMA gitu. Misalkan semuanya anak-anak yang masih muda itu harus tahu potensinya itu apa gitu. Jangan cuma stuck di satu hal aja gitu. Contohnya ya, aku kan menari Kak gitu. Aku kan pendidikan tari. Tapi ketika aku mengajar menjadi guru, anak-anak tidak semua suka tari. Nah, ya aku harus mengasah skillku di bidang seni itu tidak hanya di dalam tari saja, tapi bisa musik dan lain sebagainya. Itu kan dituntut ya. Nah, kemudian kalau ditanya nanti kan banyak sekali ya yang namanya yang tadi dibilang Kai akan banyak teknologi yang lebih maju dan manusia mungkin ada di bidangnya yang akan digantikan oleh teknologi. Nah, itu pentingnya kalau kita mengasah skill gitu. Nah, kemudian dibilang tadi kenapa sih kok tantangannya hanya itu gitu, karena ya tidak ada lagi kalau misalkan kita di bidang itu sudah tidak ditiadakan lagi, misalkan seni ditiadakan lagi, kita mau kemana gitu. Kita harus paling nggak harus punya skill yang tidak hanya itu gitu loh. Harus terus mengasah skill gitu ya. Iya. Benar-benar setuju gitu. Oke teman-teman, ini sudah jam 4.53, sudah hampir jam 5. Mungkin aku juga ada pertanyaan nih terakhir buat teman-teman ya terkait dengan apa sih buat Ai sama Tessa, apa sih bagi kalian makna dari sebuah keberhasilan itu sendiri kayak gitu. Mungkin bisa dari Tessa dulu deh. Makna berhasil itu sama dengan misalkan ditanya sukses, tolok ukur sukses kamu gitu gimana gitu ya. Kalau untuk aku kan setiap orang punya makna berhasilnya masing-masing. Mungkin kalau menurut orang, kalau saya bisa beli ini, beli itu, punya ini, punya itu. Kalau saya ketika saya bisa membuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain, itu tidak hanya untuk saya sendiri. Itu. Oke, terima kasih Tessa. Kalau Ai gimana? Apa makna keberhasilan atau kesuksesan buat Ai sendiri? Betul kata Kak Tessa ya, tolak ukur kesuksesan seseorang itu kan berbeda-beda ya, tergantung dia pengen sukses itu seperti apa. Dan untuk Ai sendiri sih nggak terlalu banyak gitu, yang penting Ai bisa menjalankan hidup Ai sesuai dengan keinginan hati Ai, dan tentunya dengan selalu bersyukur dengan apa yang selalu didapatkan sampai hari ini, dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih, Ai. Nah, dari obrolan panjang kita pada sore hari ini, aku juga mendapat banyak
pengetahuan baru gitu ya, pelajaran baru dari teman-teman juga bahwa memang kalau kita melihat kondisi dunia kerja di Indonesia pada saat ini sangat sangat menggelisahkan kayak gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan kita juga terkait bagaimana sih kita di masa depan gitu, setelah kita lulus kita mau kerja jadi apa, terus apakah kita akan selalu diperpanjang kontraknya, apakah kita akan jadi pekerja tetap, apakah kita akan bisa bertahan bertahan di pekerjaan ini secara terus-menerus gitu ya sampai nanti kemudian bisa menjamin kehidupan kita ke depan. Jadi ada banyak juga kegelisahan-kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada hari ini kayak gitu terkait masa depan gitu ya. Tapi di sisi lain aku juga melihat bagaimana teman-teman kuliah, bekerja, kemudian juga aktif di organisasi gitu ya. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Walaupun tadi juga disampaikan bahwa melakukan 3 hal itu dalam satu waktu kayak gitu itu adalah sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menguras banyak pikiran juga. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah proses dan pembelajaran bersama, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana sistem kerja di Indonesia itu sendiri yang masih nggak ada kepastiannya gitu buat kita semua kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Ngobras pada sore hari ini, dan sekali lagi aku juga ucapkan terima kasih dan senang banget bisa ngobrol banyak sama Ai dan juga Tessa. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa dan sampai ketemu di Ngobras selanjutnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman. Dadah. Selamat sore. Sampai bertemu di lain waktu.